Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Safitri, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, NRP 222-32944. Teman-teman, video pembelajaran saya kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin yang dibimbing langsung oleh Bapak Henry Didi Harto, SKep Nurse MPD. Saya akan menjelaskan mengenai kelenjar dalam sistem endokrin. Pertama ada hipotalamus, kedua pineal, ketiga hipofisis, keempat tiroid, kelima paratiroid, keenam timus, ketujuh adrenal, kedelapan pankreas, kesembilan ovarium, dan yang ke-10 testis. Pembahasan pertama saya di sini ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari dua buah lobus. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar ini ada hormon tiroksin atau T4, kemudian hormon tridontironin atau T3, dan hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Selanjutnya ada fungsi secara umum. Fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh, seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kemudian kekuatan otot. Fungsi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Pertama, tiroksin atau T4. Fungsinya yaitu mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua ada tridontironin atau T3, mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga ada kalsitonin, fungsinya untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Selanjutnya, kelenjar tiroid ini dikontrol oleh hormon tropik TSH atau thyroid stimulating hormone atau tirotropin yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari anterior. Nah, sebaliknya, hormon tropik ini sekresinya juga dikontrol sebagian oleh TRH atau tirotropin releasing hormone yang disekresikan oleh hipotalamus. Untuk gambar bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan di layar ini ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hipersekresi hormon tiroksin. Pertama ada hipertiroidisme. Penyakitnya yaitu ada Graves' disease atau morbus Basedow. Antibodi di dalam badan menyebabkan tiroid membesar dan mengeluarkan lebih banyak hormon. Orang yang mengidap penyakit ini mengeluarkan hormon yang berlebihan. Selanjutnya ada tiroiditis atau tiroid bengkak. Kemudian ada toxic nodule goitre atau terlalu banyak iodin di dalam makanan. Pembahasan selanjutnya mengenai hipersekresi hormon tiroksin. Yang kedua yaitu ada hipotiroidisme. Penyakitnya ada kretinisme atau kerdil. Penyakit ini terjadi pada masa kanak-kanak. Cirinya penderita tidak dapat mencapai pertumbuhan fisik dan mental yang normal, seperti orang-orang pada biasanya. Untuk kelenjar yang selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar ini bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Nah, untuk hormon yang dihasilkan dari kelenjar timus ini adalah hormon timosin. Fungsi dari kelenjar ini sebagai yaitu pertama untuk memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Yang kedua, mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga, mengontrol kekebalan tubuh. Dan yang keempat, untuk mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Untuk kelenjar yang selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini atau sering disebut dengan kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal.
Nah, seperti yang saya gambarkan pada slide ini ya, ini yang disebut dengan kelenjar adrenal. Nah, kerja dari kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Nah, untuk kelenjar adrenal ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal yang bagian dalam. Kemudian, untuk hipersekresi dari hormon kelenjar adrenal ini, itu ada Cushing syndrome. Penderita pada Cushing syndrome ini mengalami peningkatan tekanan darah dan gula darah akibat pengeluaran hormon kortisol yang berlebihan. Untuk gejala yang ditunjukkan pada penderita Cushing syndrome ini antara lain, lengan dan kaki tampak ramping, tetapi bagian tengah tubuh mengalami timbunan lemak. Jaringan lemak yang meningkat di area pinggang, punggung atas, antara bahu dan wajah sehingga wajah tampak lebih bulat. Kemudian pipi bengkak dan terdapat bercak merah. Kemudian ada juga gejalanya stretch mark, yaitu stretch marknya ini bisa merah atau ungu yang umumnya ditemukan pada perut, dekat ketiak atau di sekitar payudara dan paha. Gejala selanjutnya dari Cushing syndrome ini ada jerawat, kulit tipis yang mudah memar, kemudian jika pada wanita, siklus menstruasi menjadi tidak teratur, serta mengalami rambut wajah dan tubuh yang lebih tebal dari biasanya. Kemudian sedangkan pada pria mengalami penurunan libido dan menurunnya kesuburan. Nah, setelah pembahasan kita tadi mengenai hipersekresi hormon kelenjar adrenal, sekarang mengenai hiposekresi hormon kelenjar adrenal, yaitu ada penyakit Addison disease. Gejala dari penyakit ini berupa hipoglikemia atau kadar gula dalam darah yang menurun. Kemudian ada gangguan pembentukan glukosa oleh jaringan. Kemudian penurunan kadar glikogen di liver atau hati yang menjadi cadangan glukosa dalam tubuh. Nah, teman-teman, setelah kelenjar adrenal, selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini adalah ilustrasi dari kelenjar pankreas. Kemudian hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Nah, di dalam pulau-pulau Langerhans ini terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar pankreas ini ada pertama hormon insulin yang disekresikan oleh sel beta. Kemudian ada hormon glukagon yang disekresikan oleh sel alfa dan hormon somatostatin yang disekresikan oleh sel delta. Untuk fungsi hormon yang dihasilkan pankreas, glukagon yaitu dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula dalam darah itu bisa meningkat. Tipe hormonnya yaitu asam amino. Kemudian ada insulin. Insulin ini dihasilkan oleh sel beta. Fungsinya untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi glikogen di hati, sehingga kadar gula dalam darah itu menurun. Nah, untuk tipe hormonnya asam amino. Selanjutnya ada somatostatin. Somatostatin dihasilkan oleh sel beta yang berfungsi di pankreas ini akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Nah, selain itu, somatostatin juga diproduksi di saluran pencernaan. Fungsinya secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan, termasuk gastrin dan sekretin. Adapun hormon insulin dan glukagon tersebut bekerja secara berlawanan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Bila kadar glukosa dalam darah tinggi,
maka kelenjar pankreas akan mensekresikan hormon insulin tersebut yang berfungsi sebagai perangsang hati untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Namun sebaliknya, jika kadar glukosa dalam darah menurun atau rendah, maka hormon glikogen itu akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya mengenai hiposekresi hormon insulin. Pertama ada diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini sepenuhnya bergantung dengan insulin. Penyakit ini sering didapatkan pada anak-anak atau dewasa muda. Untuk pengobatannya dengan mengganti insulin sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Pada penyakit ini, insulin diproduksi bisa dalam jumlah yang kurang memadai atau memadai tetapi terdapat gangguan dalam kualitas dan mekanisme kerjanya. Untuk faktor risiko penyakit ini seperti riwayat keluarga dengan diabetes mellitus dan obesitas. Teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran saya kali ini, yaitu mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang telah menonton video pembelajaran saya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran saya yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.